adalah yang pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, dilanjutkan kuliah tamu, diskusi dan tanya jawab, penyerahan cindera mata, lalu penutupan. Adapun acara berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah kepada yang terhormat Dr. Jati Widodo EDP, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Kelautan, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sasti. Kita singkat Dok Chan ya, dokter cantik. Dokter cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, 3, yang saya hormati ada guru besar dan dosen-dosen FKUHT, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kalau pertemuan-pertemuan IPK, FKSI, Dr. Charles, ya dok ya. Ini Dr. Charles, kita selalu ngobrol dari Ciputra. Perlu diketahui bagi teman-teman dosen bahwa ini adalah satu bentuk aplikasi dari di mana kita ada PKS bersama antara Ciputra dan UHT, yaitu dengan adanya kuliah tamu, penyampaian tentang materi yang akan disampaikan. Itu salah satu dari aplikasi atau hasil kerjasamanya. Ya. Kita akan berlanjut nantinya mungkin dengan cara publikasi, mengirim publikasi, saling mengirim publikasi untuk kelanjutan kerjasama. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan menerima kuliah tamu khususnya pada blok Objin di sini nanti ya, Objin. Jadi saya mohon semua adik-adik perhatikan di mana kita sudah masuk ke tutorial, kita udah masuk ke pembahasannya, oleh karena ini adalah dasar yang harus kita ketahui. Jadi saya mohon nanti HP benar-benar sekali lagi HP disimpan, perhatikan. Kalau mau foto pasti materi akan diberikan, nanti akan disebarkan melalui konting. Jadi yang penting perhatikan apa yang disampaikan. Saya yakin apa yang disampaikan setiap pembicara itu sangat bermanfaat untuk kita. Jadi saya pesan HP tetap disimpan, ya mau perhatikan, tidak usah moto materi akan diberikan. Saya itu aja, terima kasih pada panitia. Mungkin kami sampaikan dulu sedikit dok, bahwa kami usahakan setiap semester itu ada kuliah tamu pada setiap semester dan minim 1 kali, bisa 2 kali dalam 1 semester kuliah tamu. Karena itu adalah syarat akreditasi yang nanti akan dipertimbangkan untuk penilaian akreditasi. Saya itu sambutan saya. Terima kasih sekali lagi pada narasumber Dr. Charles dan pada teman-teman panitia kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dekan. Berikutnya kita lanjutkan dengan foto bersama dahulu sebelum kita mulai kuliah tamunya. Kami persilahkan kepada Bapak Dekan, narasumber, serta rekan-rekan dosen yang mungkin masih berada di belakang bisa maju ke depan dan tim dokumentasi boleh membantu untuk foto bersama. Kami persilahkan untuk maju ke depan, mungkin dosen-dosen yang masih di belakang bisa berdiri di barisan depan.
Terima kasih sudah menyempatkan untuk foto bersama. Berikutnya adalah kuliah tamu yang ditunggu-tunggu, yaitu dengan judul Development of Human from Oogenesis to Ovulation, yang akan disampaikan oleh Dr. Salmon Charles Pardomuan Tua Sihaan, Dr. SPOG, sekaligus Wakil Dekan 3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, dengan moderator kita yaitu yang cantik pada siang hari ini, Dr. Mita Herdiantini SPOG, selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua, serta merupakan staf dari Obgyn, Departemen Obgyn, RSPAL Dr. Ramlan Surabaya. Baik, kami persilahkan mungkin kepada moderator untuk memimpin acara kuliah tamunya. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dekan, kemudian kepada pembicara kami Dr. Charles SPOG dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, yang terhormat para senior dosen FK Hang Tua dan teman sejawat, serta adik-adik semester 5 ya, dan DM Obgyn sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan kuliah tamu ya, belajar bersama ya, tentang development woman from oogenesis to ovulation. Kami persilakan untuk pembicara berada di atas panggung, monggo. Hah? Boleh terserah, mau situ apa mau duduk dulu? Aku mau bacain CV. Baik, ini kurikulum vitae dari Dr. Charles ya. Dr. Charles ini kelahirannya di Jakarta dan beliaunya sekarang sebagai Wakil Dekan 3 di Universitas Ciputra di Surabaya. Menikah dengan anak 1, kemudian ini riwayat pendidikannya ya, SMA-nya di Jakarta, kemudian lanjut dulu dari Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, kemudian mengambil ilmu PPDS 1 ya, PPDS 1 Obgyn di UNER tahun 2011, kemudian mengambil program doktoral di UNER juga tahun 2019. Pengalaman organisasi ini beliau tidak perlu ditanya lagi ya, banyak sekali nih organisasinya, mulai dari internal Indonesia sampai internasional ada semua di sini. Dia anggotanya ACOG juga, kemudian sebagai anggota penyusun konsensusnya PPNK-nya Recurrent Pregnancy Loss, kemudian anggotanya European Society of Human Reproduction and Embryology, kemudian anggotanya Asia Pacific Association of Gynecology Endoscopic Surgeon, kemudian POGI Surabaya, ID Surabaya, dan pengurus AIPKI ya, pengurus pusat AIPKI beliau ini, anak buahnya Prof. Bus ini, Dekan FK UNER. Kemudian untuk riwayat prestasinya banyak sekali ya, pembicara di seperti yang tertera ya, mungkin saya tidak bisa menyebut satu-satu karena nanti kuliahnya nggak selesai nanti ya. Ini kan kuliahnya lumayan ini untuk adik-adik ini, soalnya sangat penting ya. Jadi sebagai pembicara banyak sekali, kemudian beliaunya juga hostnya dolan ya. Jadi kalau nanti kalian udah jadi dokter umum, ada di Surabaya itu ada dolan singkatannya dari diskusi online mingguan ya. Jadi kalian nanti harus ikut itu ya untuk mengupdate ilmu ya. Kalau jadi dokter kan memang long life learning ya, jadi belajarnya seumur hidup ya. Terus kemudian ini banyak sekali yang dihasilkan beliau, mulai dari referat, laporan kasus, penelitian unggulan, terus lanjut ya ini ya, banyak. Beliau juga membuat buku ya, buku pantau berat anak dan makanan tinggi kalori, penelitiannya ini juga banyak. Buku ajar kesehatan reproduksi juga ada, pengmasnya juga banyak sekali ya. Beliau ini
sahabat saya ya, contoh yang sangat harus ditiru ini, semangatnya luar biasa. Terus kemudian untuk publikasi karya ilmiahnya juga banyak sekali ya. Mulai dari PPDS dulu ya, ini IGES, terus kemudian di MOGI, majalah obstetri ginekologi, kemudian pada saat penelitian beliau lanjut, kemudian di jurnal kedokteran ada juga HKI-nya ya, ini bukunya ini, kemudian lanjut jurnal-jurnalnya ini juga banyak sekali, mungkin bisa dibaca ya. Lanjut, ada juga yang di jurnal internasional ya, ini International Journal of Drug Delivery, kemudian ada proceeding juga, macam-macam ini banyak sekali ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi. Ya ini ya, banyak sekali ya. Jadi ini contoh nyata yang harus kita contoh ini. Ini contoh nyata ini, semangatnya luar biasa dalam menulis, padahal kesibukannya mulai dari A sampai Z, belum ngurusi anaknya, belum ngurusi istrinya, banyak sekali ini urusannya. Riwayat seminar yang diikuti juga banyak sekali ya. Lanjut. Ini kalau dibaca mungkin besok belum selesai nih bacanya. Nggih. Baik, sekian mungkin untuk berikutnya saya serahkan untuk pembicara. Monggo dipersilakan Dr. Charles untuk membuka kuliah tamunya. Saya izin pakai mic wireless boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan adik-adik, dokter-dokter dan senior sekalian. Tadi Dokter Mita sudah memperkenalkan saya, mungkin Dokter Mita lebih tahu saya daripada saya sendiri karena dia teman dekat saya. Jadi sedikit intermezzo sebelum kita masuk kuliah, inilah gunanya networking. Oke, nggak ada yang sempurna teman itu, tapi carilah teman yang benar-benar teman. Jadi saya sama Dokter Mita dulu berdua selalu kemana-mana waktu lagi PPDS Obgyn dan sampai sekarang kita masih berteman. Dan ini merupakan ya support system saya juga, jadi kita sama-sama bisa maju bersama. Dan sekarang kami sama-sama lagi sekolah spesialis 2 ya, subspesialistik. Ya nambah sekolah terus nggak berhenti-berhenti. Ya, tetapi dari saya tidak mau menyombongkan, tapi dari segitu banyak penelitian, tetap saya tidak mengerti wanita, karena saya bukan wanita. Jadi makanya hari ini yang laki-laki coba didengarkan baik-baik. Mungkin dari kuliah saya ini kita bisa memahami wanita. Dan untuk wanita kalau tidak cocok jangan marah ya. Karena sekali lagi saya bukan wanita dan saya mencoba mendalami wanita sampai saya jadi spesialis. Ya, oke. Saya membawakan judul sangat-sangat basic sekali. Ya, jadi ini basic science. Development of woman from oogenesis to ovulations. Jadi saya ingin mungkin membagi sedikit cara untuk menghafal mengenai siklus menstruasi. Fal menstruasi itu dipelajari dok ya, izin dok, mungkin dari awal biomedik sampai nanti reproduksi akan pelajari mengenai fal menstruasi. Begitu juga nanti waktu kita masuk kelas Obgyn akan belajar lagi fal menstruasi. Tetapi kalau ditanya pas kelas Obgyn, coba jelaskan mengenai siklus menstruasi, jawabannya belum diajarin dok. Ya, pasti gitu jawabannya, saya tahu kok. Sama anak-anak saya juga seperti itu, jadi ya kita ngerti. Makanya saya coba mudah-mudahan dengan yang saya jelaskan ini sedikit demi sedikit bisa membantu nanti untuk bisa menjawab. Saya tahu sedikit dok, seperti itu. Izin dokter, saya mulai. Jadi slide pertama ini yang harus kita ketahui adalah oogenesis. Jadi harus diketahui deh ada perbedaan antara oogenesis dan folikulogenesis. Ini yang sering disalah kaprahkan. Jadi apabila kita, kalau saya lihat bukan hanya di tingkat dokter umum, di tingkat adik-adik kami yang residen spesialis pun kadang-kadang masih bingung membedakan folikulogenesis sama oogenesis. Kalau oogenesis terbatas hanya pada pembentukan oositnya. Nanti saya tunjukkan ada gambarnya. Jadi oosit terletak di dalam folikel. Ini setuju ya? Ya, kita pelan-pelan. Oosit terletak di dalam folikel. Oke. Dan balon luar di besarnya itu kita sebut namanya folikel. Kita akan bahas oosit, oogenesis, folikulogenesis, baru kita masuk ke ovulasi dan menstruasi. Jadi dikatakan definisinya oogenesis adalah proses pembentukan oosit.
Ini merupakan sel yang paling besar, single cell yang terbesar dalam tubuh manusia. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara oosit yang berkembang dengan sel granulosa dan sel kumulus di sekitarnya. Simpen dulu, nanti akan saya bahas. Oogenesis dimulai di ovarium janin saat oogonium berkembang dari sel germinal primordial. Jadi kata kuncinya adalah sel germinal primordial. Inilah cikal bakalnya oosit, cikal bakalnya sperma. Ya, sekitar minggu ke-12 kehamilan, tahap-tahap oogenesis mencakup proses seperti replikasi DNA, pertukaran silang kromosom atau crossing over, dan untuk mempersiapkan pembelahan sel lebih lanjut. Jadi ingat, perkembangan kelamin atau oogonium itu dimulai pada minggu ke-12 kehamilan. Jadi kalau nanti ketemu pasien 4 minggu kehamilan, dok jenis kelamin anak saya apa? Nah ini agak susah ya. Jadi harus diketahui bahwa setelah 12 minggu baru kita berdiferensiasi, baru bisa melihat apa jenis kelamin seorang janin. Nah ini gambaran tadi yang saya bilang, primordial germ cell ini merupakan sumber. Jadi asal dari pembentukan oogonium. Di mana dia pertama berada di luar dari mudiga. Dia berada di luar dari mudiga, kemudian dia masuk dan dia berada pada di bagian leher dari mudiga. Di mana primordial germ cell ini kenapa saya garis bawahi? Karena ini merupakan sel-sel yang pertama kali kemana dia akan berubah. Apakah dia akan menjadi oogonium pada wanita, apa dia menjadi spermatogonia pada pria, atau nantinya ada yang namanya DSD, disorder sex development, di mana dia tidak menjadi pria, dia tidak menjadi wanita. Ya, jadi gangguannya pada sini, pada 12 minggu pertama ini. Jadi jangan dibilang kalau kita melihat seseorang agak kelainan, wah ini kelainannya enggak. Itu ketahuan berarti ada 12 minggu awal itu ada kelainan. Dan kita sebagai dokter harus berpikir kritis. Ya. Kemudian asalnya dari epiblast, dari luar, kemudian bermigrasi masuk ke dalam leher gonad, dan waktu pembentukannya muncul sekitar minggu keempat perkembangan embrio manusia. Karakteristiknya bersifat totipoten. Apa sih totipoten itu? Dapat berdiferensi menjadi semua jenis sel germinal. Totipoten ini sama seperti kalau kalian pernah mendengar mengenai teknologi stem cell. Ya, kalau stem cell itu pluripoten, dia bisa menyerupai seluruh sel dalam tubuh, tapi kalau primordial germ cell ini totipoten. Jadi biasanya ini kalau tapi ini sudah di luar dari ini ya, ini di luar dari etik, jadi nggak pernah dilakukan lagi sekarang. Kalau zaman dulu, kalau ada yang kelainan, terutama tumor-tumor germ cell atau apapun itu, biasanya mereka mengambil primordial germ cell ini untuk teknologi untuk menyembuhkan tumor atau kanker yang berasal dari sel germinal. Cuman karena akhirnya mengorbankan janin, penelitian itu semuanya akhirnya dihilangkan, tidak diperbolehkan karena masalah etika. Ya, kemudian tahapan dibagi jadi 3, fase prenatal, fase pubertas, dan fase ovulasi, di mana dimulai dari oogonia hingga pembentukan oosit sekunder dan ovum. Ya, ini masih teorinya, kita akan lihat berikutnya. Fase prenatal ini penting sekali. Kenapa? Karena pembentukan oosit ini tidak hanya terjadi pada waktu seorang wanita hamil. Jadi tidak hanya terjadi pada waktu dia di dalam uterus, in utero, pada waktu kehamilan. Tetapi fasenya itu nanti sampai dia bisa melahirkan atau bisa hamil kemudian. Jadi memang prosesnya sangat panjang sekali. Di mana oogonia ini berkembang menjadi oosit primer selama kehamilan. Digambarkan seperti ini bahwa yang pertama itu sebelah kirinya ada primordial germ cell sebelum oocyte. Ya, kemudian primordial germ cell akan mengalami perubahan menjadi oocyte. Kemudian di sebelah sini kena saya kasih tanda hijau. Disinilah pemberhentian pertama. Jadi tahapan pertama di meiosis 1 itu di profase, dia akan berhenti di sekitar 20 minggu kehamilan. Jadi setelah 20 minggu tidak ada lagi pembelahan sel. Dia berhenti. Kemudian kapan dia akan berlanjut menjadi metafase 1? Pada saat seorang wanita mengalami pubertas. Jadi pada saat seorang wanita mengalami pubertas, dia akan melanjutkan ke metafase 1, anafase 1, telofase, baru masuk ke terbagi menjadi 2. Ya, menjadi 2 sel. Baru yang kedua ini mengalami meiosis 2 apabila seorang wanita telah difertilisasi oleh seorang sperma. Ya, jadi pembelahan berikutnya terjadi pada saat seorang wanita telah dibuahi oleh sperma.
Jadi makanya saya bilang kenapa panjang sekali proses oogenesis pada seorang wanita, ya karena memang seperti itu. Ya, jadi sudah ngerti ya bahwa kalau kita bicara oogenesis berarti ini adalah pembentukan sel telur. Ya, bukan pembentukan folikelnya. Next, ini gambarannya bagaimana oogenesis terjadi prosesnya. Yang pertama tuh oogenium terdiri dari 2N, yaitu 2 pasang kromosom, kemudian atau 46, kemudian dia mengalami mitosis. Ingat kata kuncinya, di sini ada mitosis. Mitosis ini adalah proses pembelahan sel menjadi banyak. Jadi dia bukan membelah, tapi bermultiplikasi. Jadi dia banyak sekali, terus kemudian dia mengalami meiosis 1, dibagi menjadi 2 dengan jumlah kromosomnya haploid. Tadi yang 2N itu diploid. Diploid itu berarti ada 2 pasang ya. Ini jadi haploid. Kemudian dia akan berhenti di profase. Setelah dia pubertas dia akan lanjut. Ya, masuklah dia ke meiosis 2. Kalau dia tidak dibuahi dia akan habis oogenesisnya ya. Semua oositnya akan habis. Tapi kalau dia dibuahi dia akan menjadi lagi pembentukan oosit baru untuk anaknya. Ya, jadi bukan untuk ibunya tapi untuk anaknya. Nah, terakhir di sini di meiosis 2 terjadi adalah hanya setengah pasang kromosom atau N atau 23 kromosom. Nah, ini nanti begitu dia dibuahi oleh sperma, sperma membawa 23 kromosom. Jadi 23 tambah 23 ya 46 kromosom, 44 plus X atau XX atau XY, jadilah dia laki-laki atau perempuan. Itu normalnya. Ya, tetapi dalam proses ini pada saat ini banyak sekali gangguan. Jadi kita kasih tahu normalnya dulu dek, hafalkan dulu bahwa oogenium mengalami mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami meiosis 1 menjadi secondary oosit. Secondary oosit mengalami meiosis 2 menjadi ovum. Jadi yang siap untuk dibuahi. Nah kemudian tadi saya katakan bahwa pada fase pubertas atau pada setiap siklus di mana terjadilah aktivasi oosit primer yang tadi saya bilang pada waktu dia berhenti di profase, kemudian pada waktu dia masuk masa pubertas dia akan masuk menjadi oosit primer dan bisa berkembang menjadi oosit sekunder dan bisa menjadi ovum yang matang. Berarti intinya sebelum pubertas apakah seorang wanita bisa dihamili? Silakan. Kira-kira? Ya betul, jadi kalau sebelum pubertas nggak bisa dihamili karena semuanya masih pada tahap profase. Dia belum menjadi oosit yang matang. Ya. Kemudian, nah ini gambarannya bagaimana terjadi perkembangan folikulogenesis. Kita akan masuk sekarang ke folikulogenesis setelah oogenesis terjadi. Nah, kalau tadi oogenesis, dia terbatas pada perkembangan dari yang tengah ini deh, sel telurnya. Kita bisa melihat dia tumbuhnya sama aja kalau oosit ini ya, menjadi matang. Tetapi yang berkembang adalah cairan di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Ya, early primary, late primary, pre-antral follicle, kemudian small antral follicle. Kemudian setelah itu dia menjadi large antral follicle dan menjadi pre-ovulatory follicle. Lihat, oositnya tidak berkembang, tidak membesar, tidak terlampau membesar sedikit ya milimeter, tetapi yang kita bisa lihat jelas adalah folikelnya. Oke. Nah, folikel ini penting sekali. Folikel ini penting sekali untuk mengetahui apakah ovum ini atau oosit ini bisa tumbuh. Apakah oosit ini bisa matang. Kenapa? Karena yang memberikan oosit ini makan adalah folikel ini. Dan harus diingat di setiap siklus menstruasi, setelah dia pubertas, biasanya oosit yang muncul itu, yang dipilih itu banyak. Tetapi yang hanya bisa bertumbuh dominan itu 1. Ya, lainnya gimana? Lainnya akan dibuang atau akan atrofi, nggak akan berkembang. Jadi harus hati-hati wanita karena kamu setiap siklus menstruasi ini banyak sekali sel telur yang terpakai. Makanya ada waktunya. Seorang wanita ini ada waktu biologisnya. Ya, dalam angka kalau kita katakan pada wanita folikulogenesis sudah terjadi di awal kehamilan 20 minggu, biasanya itu 7 juta di awal. Tetapi pada waktu dia lahir diketahui dia memiliki tinggal 2 juta, sisa 5 juta. Ya. Kenapa? Karena terjadi atresia. Yang tadi saya bilang sel telur itu banyak, 7 juta itu banyak sekali, tetapi
Di setiap sel telur nanti kita akan masuk ke, baru saya jelaskan secara garis besar, kenapa bisa terjadi kok tinggal 2 juta dok, kalau 5 jutanya hilang. Belum selesai lagi, setelah dia lahir sampai dia pubertas atau dia menar, sisa tinggal 500.000. Berarti 1,5 juta dia hilang lagi. 500.000 ini yang dieman-eman sama seorang wanita. Ya, 500.000 karena setiap siklus menstruasi mungkin terpotong ada 20, ada 25 sel telur yang terpakai setiap bulannya. Jadi makanya itu akan habis. Ya, setiap itu akan habis. Kenapa? Ini sangat penting sekali karena penerapannya mungkin pada saat saya sekolah SP2 fertilitas ini banyak sekali sekarang yang career woman. Setuju ya? Jadi dia baru menikah usia 37, 39 tahun, 40 tahun. Sehingga memang ovarian reserve atau cadangan ovariumnya sudah sangat-sangat rendah sekali. Dan itu menyebabkan kita memiliki banyak metode untuk bisa menjaga supaya seorang wanita ini bisa hamil. Kalau dia mau hamil. Ya, next. Nah ini gambaran folikulogenesis menjelaskan yang di depan. Ini mungkin bisa saya kasih lihat. Di primary, kita bisa lihat dari primary, early, primary, late, pre-antral follicle, small antral follicle, tidak ada gambaran seperti putih ya, sitoplasma putih ya, kita lihat ya. Baru large antral follicle sudah ada gambaran seperti putih-putih di tengah-tengah ini. Ini adalah cairannya adik-adik ya. Ini cairan, ya baru dibilang follicle matang seperti sebelah ini, cairannya telah banyak, terus kemudian seperti menipis dindingnya. Kalau saya menjelaskan ini seperti balon. Ini yang saya mau jelaskan kepada adik-adik untuk lebih simpelnya. Oke. FSH itu singkatan dari apa ya kira-kira? Follicle Stimulating Hormone. Wih, pinter semua ini, pasti blok objeknya lulus semua ya. Follicle Stimulating Hormone. Bahasa Indonesianya artinya apa? Hormon penstimulasi follicle. Setuju ya? Oke, kita simpan itu ya. Lawannya adalah LH. Hormon luteinisasi. Ada kata lutein. Berarti harus ada korpus luteum. Wah, pintar banget. Oke. Intinya FSH ini ada di luar daripada setiap follicle. Ya. FSH nanti kita jelaskan di menstruasi, dikirim oleh hipofisis, kemudian dia akan masuk ke, akan nempel ke reseptor yang ada di luar dari follicle. Itu seperti balon yang dikasih sumbu ya, apa namanya kalau kita ban itu apa? Apa kalau ban itu yang untuk ngisi angin? Apa? Pentilnya ya, betul. Jadi itu untuk mengisi. Oke, kita bayangkan dulu ya. Berarti reseptor FSH itu ada di luar follicle. Terus kemudian dikirimkan FSH-nya dari hipofisis untuk seperti pentil agar bisa masuk angin ke dalam. Dan akhirnya dia membesar. Habis ini ngerti ya? Ya benar dong. Kalau misalnya kita ada FSH dari atas sumbernya, terus bisa masuk ke dalam balonnya, berarti balonnya akan tambah membesar. Setuju ya? Oke. Pada saat balon membesar, pinggir-pinggir sel-sel di pinggir ini, nanti kita akan bahas sel-sel di pinggir ini, ya sel-sel di pinggir ini menghasilkan hormon. Hormonnya adalah estrogen dan hormonnya adalah progesteron. Ya, dipompa dari luar, estrogen keluar cairannya. Dipompa dari luar, estrogen keluar cairannya. Dipompa dari luar, estrogen keluar cairannya. Jadi kalau seperti ini, kira-kira kalau sudah sebesarnya estrogennya banyak apa sedikit adik-adik? Banyak. Jadi kalau saya bilang bahwa FSH ini pacarnya estrogen, simpen dulu ya. Ya supaya lebih gampang, FSH pacarnya estrogen, oke? Jadi kalau FSH-nya meningkat, estrogennya pasti bakal banyak. Oke? Kemudian apa yang terjadi apabila kan kalau semakin besar berarti kan reseptornya semakin banyak. Berarti kalau reseptor semakin banyak, sumber masuk FSH semakin banyak nggak? Iya dong, semakin banyak dong. Semakin banyak sumber reseptornya, akhirnya dia bisa masuk dan produksi estrogen berlebihan. Dan apa yang terjadi? Pecah. Ya, begitu pecah namanya apa? Ovulasi. Ya, betul, pintar, ovulasi. Akhirnya sel oositnya akan keluar dan sisanya akan menjadi namanya apa? Kan ovulasi kan adalah proses keluarnya oosit ini kan.
dia keluar. Nah, sisanya ini akan menjadi namanya korpus luteum. Korpus luteum yang nantinya kalau oositnya tidak dibuahi, dia akan menjadi cikal bakal plasenta. Nah, kalau dia tidak dibuahi, dia akan jadi, kalau dia tidak dibuahi, dia akan menjadi korpus albikan. Nah, kalau korpus albikan mengecil lagi, dia akan menjadi korpus rubra. Ya, oke. Oke, kita tadi udah ngerti ya, sampai ke ovulasi sudah ngerti. Ini secara garis besar, nanti untuk lebih spesifiknya kita akan di slide berikutnya. Nah, sudah dia pecah, sudah dia ovulasi, berarti korpus luteumnya besar apa kecil sisanya? Sisanya besar dong, kan kantongnya masih gede. Nah, kalau dia dibuahi, dia akan menjadi plasenta lebih besar lagi. Kalau nggak dibuahi, dia menjadi kecil, mengkerut. Oke, jadi kalau misalnya korpus luteum tadi penghasil apa salah satunya? Progesteron, oke ya. Nah, apabila dia besar berarti produksi progesteronnya banyak apa dikit? Banyak. Kalau misalnya dia mengecil nggak dibuahi menjadi korpus rubra, korpus albikan, berarti kan tambah kecil. Berarti produksi progesteronnya akan kecil. Oke. Nah, ini berpengaruh sama hormon LH, luteinizing hormone. Jadi kita bisa simpel ya bahwa pada siklus menstruasi estrogen itu naik apa turun pertama? Naik. FSH itu naik apa turun? Naik. Terus kemudian setelah ovulasi estrogen kadarnya seperti apa? Turun. Kenapa? Kenapa turun? Karena Kenapa bisa turun logikanya? Ya kan tadi kan sudah nggak ada lagi, FSH kan sudah pecah, progesteronnya kan sudah sudah dikuasai oleh hormon LH. Jadinya yang terjadi adalah dia akan menghasilkan hormon progesteron, estrogennya akan menurun. Ya, progesteronnya akan meningkat. Tetapi berhubung karena sel telurnya tidak dibuahi, progesteronnya produksi akan menurun ya. Sampai sini ngerti ya? Jadi estrogennya meningkat, terus turun, progesteronnya rendah, naik, terus turun. Kenapa? Karena di sini nanti kita bahas mengenai siklus pada endometrium. Ya, jadi FSH pacarnya estrogen, LH pacarnya progesteron, itu dulu aja. Ingat, estrogen dan progesteron itu saling bermusuhan, FSH dan LH saling bermusuhan. Ya, jadi kalau misalnya FSH tinggi, LH-nya juga akan ditekan, LH tinggi, FSH akan ditekan. Estrogen tinggi, nggak pernah ada estrogen tinggi, progesteron tinggi adik-adik ya. Kemudian ini gambarannya korelasinya seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ulangi sekali lagi, dia akan membesar, dia akan membesar, dia akan membesar sampai tahap ovulasi dia pecah. Dan di sini kita bisa lihat gambaran oositnya tidak jauh berbeda ya dek ya. Yang berbeda adalah gambaran di dalamnya atau kromatid atau kromosom yang ada di dalam dari oosit. Dia akan berubah dari yang dia sepasang diploid, dia akan menjadi haploid satu pasang menunggu sang laki-laki menghampiri. Sehingga dia akan menjadi berpasangan kembali dan terbentuklah individu yang baru. Oke, jadi ini gambaran korelasi oogenesis dan folikulogenesis. Nah, ini gambaran besarnya tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Ini primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, antral follicle, terus kemudian dia akan pecah, kemudian early corpus luteum, mature corpus luteum, baru dia akan regresi. Ya, ini secara garis besar kita lihat di tengah-tengahnya sitoplasmanya yang putih-putih, dia akan semakin membesar, berarti estrogen akan semakin meningkat, tetapi begitu dia pecah, progesteronnya juga akan semakin menurun. Ya, nah. Ini tadi saya bilang struktur folikelnya. Kalau tadi yang saya bilang tadi itu secara simpelnya, secara untuk adik-adik untuk mengingat secara simpel dan cepat. Tetapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Pada kenyataannya patomekanismenya akan jauh lebih sulit, akan jauh lebih ribet. Ya, tetapi kita lihat bahwa dari satu folikel itu ada organ namanya ya, TK eksterna yang di luar, sel TK. Di dalam ini adalah sel TK interna. Maaf, yang biru ini, yang biru muda, kemudian biru tua, ini adalah sel TK, dibatasi oleh membrana, di dalam ini adalah sel granulosa. Nah, disinilah dia proses penghasilan hormon tadi yang saya bilang. Sel granulosa ini akan menghasilkan hormon androgen atau yang kita sebut namanya androstenedion. Androstenedion ini akan masuk ke sel TK, akan mengalami aromatisasi menjadi hormon estrogen. Ya, yang paling penting adalah sumber dari androgen ini adalah kolesterol.
Jadi bagi adik-adik yang sangat insecure sama kolesterol, hati-hati. Kalau kita terlampau mengintervensi kolesterol dalam tubuh kita, yang sudah normal kita kurang-kurangi, efeknya akan terjadi salah satunya pada ovulasi. Menstruasi pun akan terganggu. Ya, dari kita tahu patomekanisme kita bisa menjelaskan satu penyakit. Hal ini sering terjadi pada atlet. Ya, atlet itu yang kurus-kurus itu biasa kalau ke saya, "Dok, saya sudah nggak mens 8 bulan. Saya nggak sudah mens 9 bulan." Ya karena seperti itu, karena dia makanannya dijaga, ya kan inputnya kan dikurangin. Outputnya yang dibesarkan karena dia olahraga terus, dipaksa, inputnya dikurangin, akhirnya sumber kolesterol juga berkurang, energi juga berkurang, akhirnya kolesterol berkurang, testosteron berkurang, estrogen nggak terbentuk. Ya, kemudian di dalam sini tadi saya bilang ini adalah liquor folliculi, cairan folikular, di mana dia mendukung perkembangan oosit, isinya hormon estrogen yang dihasilkan sel TK, hormon progesteron, hormon androgen, dan juga terdapat growth factor ada di dalam cairan liquor folliculi ini. Kemudian ada corona radiata. Corona radiata berasal dari sel granulosa yang berdiferensiasi di dalam sini, dan terakhir adalah zona pellucida. Ini yang memberikan nanti dibutuhkan pada saat pembuahan. Ya, saya nggak akan bahas sampai fertilisasi karena kalau bahas fertilisasi kita 5 jam sendiri nanti. Ya, jadi zona pellucida ini adalah pertahanan pada waktu nanti sel sperma membuahi. Jadi hanya ada satu sel sperma yang bisa masuk ke dalam zona pellucida yang akan menang dari jutaan sel sperma. Ya, jadi itulah fungsinya. Nah, ini tadi saya bilang kalau gambaran sebelumnya seperti ini, gambaran kalau kita lakukan pemeriksaan mikroskop, maka akan jadi seperti ini. Sel granulosa ini di dalamnya, sel TK ini yang di luar tadi. Di luar tadi ini kolesterol masuk, kemudian dia akan diubah menjadi testosteron dan produk androstenedion ini akan masuk ke sel granulosa oleh enzim aromatase, dia akan menjadi E2 atau estradiol. Ini dinamakan teori 2 sel, teori pembentukan dari estrogen. Kemudian, nah berikutnya kita bahas yang berikutnya tadi sebenarnya sudah kita bahas, dan kita bahas mengenai menstruasi. Ya, World Health Organization apa sih definisinya? Proses alami yang terjadi pada wanita setiap bulan, di mana tubuh membuang lapisan endometrium yang tidak dibutuhkan karena tidak terjadi konsepsi. Dek, ini tugas kalian nanti kalau kalian waktu masuk IKM ya, Dek ya. Jadi di Indonesia ini hampir 80% wanita menganggap darah menstruasi ini seperti kungfu. Mungkin belajar kungfu ya. Jadi kebanyakan nonton film kungfu. Kenapa saya bilang film kungfu? Jadi mereka tuh di masyarakat mengatakan bahwa kalau saya tidak mens, saya kayaknya ada darah kotor dalam tubuh saya nggak keluar. Jadi mereka menganggap bahwa darah mens itu adalah darah kotor. Ya, kungfu kan seperti itu ya. Kalau kita nonton film kungfu, dia dipukul sama orang, ada darah kotor dalam tubuhnya, terus dia meditasi, keluar darah kotornya. Nah, itulah yang terjadi pada masyarakat, dan ini harus dijelaskan. Menstruasi itu penting, tetapi ada beberapa mekanisme yang menyebabkan seseorang itu tidak mens. Jadi ini harus dijelaskan juga. Ya. Kemudian normal menstruation is currently defined as cyclic bleeding. Kalau saya bilang cyclic berarti setiap siklus dia ada, setiap bulan dia harus ada, dan berasal dari dalam kafum uteri. Dan biasanya menurut SHRE, menstrual health, di mana suatu keadaan di mana sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, ditandai dengan gambaran menstrual cycle yang cyclic, yang teratur, dan itu menandakan seorang wanita itu sehat. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri datang ke saya, terus kemudian udah 7 tahun menikah, pasti pertanyaan saya dengan dokter Mita satu, Bu, gimana menstruasinya? Kalau dia katakan bahwa menstruasi saya nggak teratur, it means ya berarti ya pasien ini mungkin 90% penyebabnya adalah gangguan hormonal. Ya, jadi menstruasi ini penting sekali untuk setiap wanita. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, monggo segera diperbaiki, segera diobati, dan segera dicari tahu. Ya, biasanya tapi kalau pada mahasiswa fakultas kedokteran paling banyak mendekati akhir-akhir blok, akhir-akhir semester biasanya. Tapi setelah dia selesai bloknya, setelah ujian semesternya, dia akan normal lagi siklusnya. Ya, makanya nanti kita lihat bahwa kapan dikatakan bahwa kita harus mencari pengobatan terhadap gangguan menstruasi. Kriteria normalnya, seperti saya bilang sebelumnya, harus memiliki konsistensi frekuensi, regularitas, durasinya, dan jumlahnya. Normal menstruasi ini 24 sampai 38 hari, dan setiap wanita itu berbeda.
Ya, 24 sampai 38 hari. Seorang wanita harus mengetahui siklusnya. Ya, jadi nggak bisa kamu ngomong sama teman sebelah kamu berapa? 32. Kok aku 30 ya? Nggak boleh. 24 sampai 38 hari ini masih dikategorikan normal. Jadi misalnya dokter Mita menstruasinya setiap 30 hari sekali. Oke. Nah, dok, apabila bulan depan dia 34 hari atau dia 26 hari, apakah dikatakan normal? Nggak normal. Jadi kamu harus tahu dulu adik-adik, siklus menstrual kamu berapa hari dalam 1 bulan. Terus kalau dia maju 2 hari atau mundur 2 hari, ini masih dikategorikan normal. Jadi misalnya bulan ini kita 30 hari, bulan depan 32 atau bulan depan 28 hari itu masih dikategorikan normal. Tapi kalau dia sudah lebih dari 2 hari, ini berarti ada pemanjangan menstruasi atau pemendekan menstruasi. Harus dicari tahu penyebabnya kenapa. Ya, kemudian volumenya biasanya 20 sampai 80 hari, maksimal 5 pembalut sehari. Ya, range-nya 3 sampai 7 hari, di hari pertama kedua jumlahnya cukup banyak dan volumenya akan terus berkurang. Dan warnanya kemerahan, kemerah coklatan, bisa darah segar, bisa juga bentuknya seperti clot atau ati ayam yang kita bilang, jadi mengental. Ya, itu masih normal. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk ke berikutnya, kita harus tahu juga dulu. Tadi saya bilang bahwa oogenesis itu dimulai pada tahap pubertas. Nah, kapan sih tahap pubertas? Tahap pubertas biasanya sih mulainya pada teenager. Ya, kalau dibilang pubertas tidak hanya menstruasi, tapi pada wanita pubertas itu dibagi 3 atau dibagi 4, mohon maaf. Telards, puberts, growth spurt, baru yang terakhir menards, menstruasi. Jadi menstruasi merupakan tahap pubertas yang terakhir. Tahap pubertas yang pertama pada seorang wanita adalah tumbuhnya payudara. Ya, tumbuhnya payudara menandakan seorang wanita ini memiliki ovarium, memiliki sel telur, memiliki sumber estrogen. Ya, nanti kalau misalnya dia sampai usia 11 tahun belum tumbuh payudara, biasanya kita akan kolaborasi dengan dokter Mita. Pasti ada gangguan di mana tidak terjadi pertumbuhan ovarium pada seorang wanita. Jadi penyakit juga akhir-akhirnya. Setelah timbul buah dada, yang berikutnya adalah timbulnya pubart. Pubart itu adalah bulu kemaluan. Ya, setelah timbul telards, habis itu puberts, timbul bulu kemaluan, baru 11 sampai 13 tahun biasanya seorang wanita itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi kalau kita lihat dulu misalnya si A dan si B ini berteman ya dari TK, SD, SMP. Umur 11 itu mereka akan sama-sama tuh, tingginya akan sama-sama, tetapi begitu umur 11 yang wanita pasti akan lebih tinggi. Ya, akan lebih tinggi pertumbuhannya. Kenapa? Tadi saya bilang karena ada growth spurt. Ya, baru pada usia 12 tahun sampai 14 tahun timbullah yang dinamakan menstruasi. Ya, jadi menstruasi pada wanita Indonesia dimulai pada 12 sampai 14 tahun. Ya, kemudian menstruasi ini juga nggak langsung setiap bulan dapat. Biasanya setelah menstruasi pertama atau menards, kita masih memiliki waktu 3 tahun untuk pematangan dari aksis hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Jadi kalau misalnya kita punya adik atau nanti punya anak menstruasi usia 11 tahun, 9 bulan atau 12 tahun, terus kemudian dia berhenti, jangan takut, karena itu masih tahap proses maturasi dari proses menstruasinya, siklus menstruasinya. Tunggu aja 3 tahun, setelah 3 tahun biasanya kita baru lihat. Kalau sampai setelah 3 tahun dia masih terganggu, ini dikategorikan abnormal. Berikutnya ini tadi saya siklus menstruasi sedikit. Organ yang berperan yaitu hipotalamus, turun sedikit hipofisis anterior, dan terakhir baru ovarium dan uterus. Nah, di mana hipotalamus ini menghasilkan hormon yang dinamakan gonadotropin releasing hormone, salah satu dari 5 hormon ya. Jadi kalau kita bilang hipotalamus itu ada 5 hormon yang dihasilkan, salah satunya adalah GnRH. Kemudian dia akan menempati reseptor yang ada di hipofisis anterior, dia akan menghasilkan hormon follicle stimulating hormone dan LH yang tadi saya bilang. Kemudian pada ovarium dia akan menghasilkan estrogen atau progesteron. Inilah fisiologi dari menstruasi secara umum. Nah, ini gambar yang tadi saya bilang, di mana estradiol kita lihat ya, sesuai ya. Estradiol lama-lama dia akan meningkat. Kenapa tiba-tiba turun tadi?
Estradiol kenapa tiba-tiba turun dari posisi yang tinggi? Pecah, betul sekali. Dan kita lihat kenapa progesteron tiba-tiba naik, karena terbentuk korpus. Ya, senang saya berarti mendengarkan ya. Jadi sudah bisa pada waktu koas nanti menjelaskan mengenai siklus menstruasi loh ya. Kemudian kita lihat progesteron, kenapa tiba-tiba progesteron menurun adik-adik tadi? Karena korpus luteumnya mengalami atrofi atau degeneratif sehingga dia mengecil. Ya, terus kemudian karena dia tidak dibuahi dia akan mengecil dan estrogen tetap rata. Kenapa estrogen tetap rata? Karena menunggu sel menstruasi berikutnya. Ya, menunggu tubuh akan mencari sel telur yang akan folikel yang akan bukan dibuahi, bertumbuh. Ya, jadi nanti ada pengaruh hormon FSH. Ovulasi itu juga ada peningkatan hormon LH. Ini merupakan hal yang penting, ya, karena tiba-tiba pada waktu folikel itu membesar, harusnya kan FSH-nya banyak. Tetapi pada kenyataannya karena sel TK itu berada di luar, ya, begitu dia tergang, reseptor sel EH-nya juga meningkat. Tiba-tiba jadi alhasil LH-nya tiba-tiba melonjak dan itulah yang memecahkan. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita harus tahu dulu deh, satu-satu. Kita harus tahu dulu hormon yang di atas, yang FSH LH. Kita harus tahu dulu estrogen progesteron, kita harus tahu dulu fase folikel, baru kita bisa menjelaskan mengenai terakhir gambaran dari endometrium. Gambaran dari endometrium ini penting sekali diketahui karena ini untuk mengetahui siklus menstruasi. Di sinilah sumber masalahnya, di sinilah sumber perdarahannya. Sifat estrogen adalah proliferasi, sifat progesteron adalah maintenance, kata kuncinya. Jadi kalau dia proliferasi dengan adanya estrogen, berarti dinding endometrium akan menebal apa menipis? Kira-kira. Tadi saya bilang estrogen sifatnya proliferasi, berarti kalau dia proliferasi, estrogen endometrium akan menebal, bagus. Ya, dia menebal dan kuat. Itulah fungsi estrogen. Ya, menebalkan dinding endometrium, kemudian memperkuat. Kemudian pada waktu dia ovulasi, habis dong estrogennya. Setuju ya? Di titik ini dia akan habis. Maaf. Ya, di titik yang ada hijau-hijau itu tunjukin dia akan habis dan dia nggak akan bertumbuh lagi. Kenapa? Karena estrogen yang terbentuk sudah sangat sedikit sekali. Sekarang adalah fungsi dari progesteron. Kalau saya ajarkan progesteron tadi saya bilang fungsinya adalah maintenance atau seperti kalau misalnya ini kan dinding ya, di sini ada cairan, terus di bawah ini seperti ada penahan. Nah, penahan ini adalah dipengaruhi oleh progesteron. Kalau progesteronnya banyak dia akan tebal, progesteronnya dikit dia akan semakin lama semakin menipis. Apa yang terjadi apabila progesteron semakin dikit, penahannya akan hilang, maka yang air tadi akan luruh. Jadi seperti itulah namanya siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi di mana kadar estrogen sudah habis, minimal, dan kadar progesteron juga minimal. Terus kemudian masuk ke siklus berikutnya, hari pertama sama kelima akan dicari sel-sel telur folikel yang akan bisa dibuahi dan satu yang akan menjadi folikel dominan. Dan muncul ke siklus lagi dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi siklusnya akan putar-putar seperti ini saja, nggak akan kemana-mana. Ya. Kemudian ini fase folikular ini bisa dibaca, ini sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, dimulai dari awal, di mana FSH dan LH berkembang di sel TK dan sel granulosa. Terus kemudian ini waktu ovulasi ini keterangannya, ya, terjadi lonjakan LH. Terus kemudian ini waktu fase luteal, penting sekali pada waktu fase corpus luteum dibentuk, ya, di mana di sini hormon yang paling berperan adalah progesteron. Kemudian terakhir menstruasi, ya, terjadi karena penurunan hormon progesteron, peluruhan endometrium karena lapisannya sudah sangat tipis, kemudian kontraksi uterus juga menyebabkan terjadinya menstruasi. Nah, ini hormon dalam siklus menstruasi, FSH cuma ada 4 saja, nggak banyak-banyak, FSH, LH, estrogen, progesteron, dan tanda-tanda ovulasi cuma tambahan saja, biasanya terjadi perubahan tender cervix, peningkatan suhu tubuh, nyeri ovulasi, atau perasaan kembung kalau gejala subjektifnya. Nah, ini keterkaitannya, tadi saya bilang di awal, proses mitosis, proses meiosis, di mana fase 1 dia berhenti sampai pubertas, meiosis 1 diselesaikan pada saat dia pubertas, terus kemudian dia akan masuk ke meiosis 2 apabila dia terjadi fertilisasi. Dan ini apabila terjadi gagalnya pembuahan, di mana maksudnya tidak dibuahi oleh sperma,
corpus luteumnya akan terbentuk, kemudian kalau nggak dibuahi, dia akan menjadi degeneratif corpus luteum. Nah, terakhir relevansi klinisnya yang tadi saya bilang gangguan-gangguan itu adalah mungkin yang diajarkan tahun lalu ya Dek dengan Prof. Budi Santoso, adanya abnormal uterine bleeding. Inilah komplikasi yang terjadi pada gangguan ovulasi, gangguan oogenesis, dan gangguan dari folikulogenesis serta siklus menstruasi. Dibagi menjadi dua, jadi gangguan menstruasi itu biasanya nggak banyak-banyak deh. Gangguan menstruasi itu dikategorikan menjadi 9 penyakit, tetapi dibagi dua. Satu ada faktor organiknya, yang satu hanya fungsional tanpa organik. Maksudnya organik nggak ada penyakitnya. Ya, dibagi menjadi dua macam, biasanya gambarnya itu tangan sama koin, palem koin. Di mana palem itu dibagi menjadi 4, PALM, P itu polip, A itu adenomiosis, L itu leomioma, M itu keganasan. Sedangkan kalau koin tadi, C itu karena koagulopati, gangguan pembukuan darah, biasanya akibat faktor von Willebrand. Ovulatori, gangguan disfungsi ovulasi, ini merupakan penyakit yang 90% terjadi pada wanita masa reproduksi atau seusia adik-adik ini. Ya, gangguan ovulasi. Endometrial biasanya karena gangguan dari pembukuan darah endometrium, bukan pembukuan darah tapi faktor kontriksi daripada endometrium. Kemudian iatrogenik biasanya karena obat-obatan pengencer darah, terus kemudian pemakaian IUD, dan terakhir yang tidak diketahui penyebabnya biasanya karena malformasi arteriovena atau yang kita tahu seperti aneurisma. Itu juga ada di dalam uterus. Kemudian kesimpulannya, kita dapat memahami oogenesis, ovulasi, dan siklus menstruasi. Kemudian oogenesis adalah proses pembentukan oosit dan melibatkan tahapan pembelahan sel dan perkembangan folikel, di mana ovulasi terjadi hari ke-14 akibat lonjakan hormon. Oosit sekunder dilepaskan dari folikel gravian dan siap untuk dibuahi. Dan siklus menstruasi dibagi menjadi 3, folikular, ovulasi, dan luteal. Ini beberapa sumbernya yang bisa dibaca deh dari PPT saya. Dan terima kasih telah mendengarkan sedikit kuliah saya. Gimana adik-adik? Sangat-sangat jelas ya kuliahnya. Kuliah singkat ini. Sangat berbobot isinya. Monggo kalau ada pertanyaan, nggih monggo Dokter Sareh. Terima kasih. Dari paparan Dr. Charles tadi timbul banyak pertanyaan. Ini hal yang agak di luar itu ya, tapi masih ada hubungan. Pada bayi tabung, tentunya kita akan mengambil oosit yang terjadi dalam follicle degraph ya, yang paling matang ya. Apakah bisa dibedakan antara follicle degraph pada pre-ovulatory follicle dengan large antral follicle, ya. Kemudian teknik mengambilnya, kemudian kalau itu kan follicle degraph pecah, ya, baru bisa diambil ya, atau memang sengaja diambil, dipecah, diambil gitu. Sebab kalau secara fisik itu bisa kita lihat dari temperatur basal. Kalau meningkat berarti ada ovulasi ya. Tapi kan pada bayi tabung kan kita tidak bisa menunggu begitu ya, saya kira. Jadi ini ada ya pertanyaan itu dalam pikiran saya. Mohon penjelasan. Terima kasih Dr. Charles. Monggo Dr. Charles. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Jadi adik-adik sebelumnya mungkin teknologi berbantu reproduksi atau bayi tabung ini merupakan hal yang bukan baru lagi ya. Karena sudah lama ditemukan dan ini kalau saya bilang bahwa ini merupakan muatan yang memang harus diketahui sama adik-adik. Karena ini penting banget untuk bagi kita untuk bisa minimal kita bisa meng-KIE pasien kita. Jadi salah satu tadi yang dokter tanyakan bagus sekali dok. Jadi cara pengambilan atau cara pemilihan ovum ya dok ya.
cara pemilihan ovum, cara pemilihan folikel, di mana ini yang kualitasnya bagus apa tidak, terus kemudian apakah bisa disesuaikan. Jadi sebelum kita masuk ke pengambilan ovum, mungkin saya sedikit bahas yang tadi saya presentasikan. Pada saat ini terjadi pergeseran usia kehamilan, usia menikah. Begitu menikah, biasanya pasangan itu nanti dulu deh punya anaknya, saya pengen kerja dulu, akhirnya usia 40 tahun, jumlah cadangan ovariumnya sudah rendah, kualitasnya sudah jelek, akan susah mendapatkan anak. Jadi kemudian ada beberapa sekarang, ini masih dalam pertimbangan etik, tapi sudah ada beberapa wanita yang melakukan. Jadi dia usia 35 tahun sudah melakukan yang namanya bank ovum, bank sel telur, bank oosit. Ya, jadi dok, sekarang itu diperbolehkan dok bagi yang misalnya dia belum tahu pasangannya siapa. Ini di luar negeri dok ya, di Indonesia belum sih karena kan masih etik kita masih yes or no. Nah tapi di luar negeri boleh. Jadi 35 tahun Anda kok jodoh saya belum datang ya. Takutnya sel telur saya habis, dia akan melakukan yang namanya penyimpanan atau oocyte bank. Jadi ya. Nah, ini caranya adalah seperti apa? Biasanya kita akan melakukan yang dinamakan stimulasi ovulasi. Di mana stimulasi ovulasi ini kita akan memberikan hormon atau preparat FSH, hormon atau preparat LH dari luar, sehingga biasanya kita memberikan pada hari kelima. Kenapa? Karena pada hari kelima itulah saatnya tubuh akan mencari berapa folikel yang akan dia buahi pada siklus itu. Pada hari kelima mens kita masukkan FSH LH dengan dosis yang meningkat. Nanti kita harapkan semua sel telur atau folikel yang tercapture pada siklus itu semuanya akan berkembang. Harusnya kalau normal kan cuma satu, yang lainnya atresia. Tapi ini akan berkembang. Kita memberikan obat-obatan dok seperti FSH rekombinan, LH rekombinan agar dia membesar. Biasanya kita tunggu dok itu 8 hari atau 7-8 hari sehingga semua sel telurnya akan membesar. Di mana dok biasanya kita memakai patokan apabila sudah ada yang ukurannya 2 cm folikelnya dok, baru kita memberikan hormon GnRH untuk bisa dilakukan pemecahan sel telur dok 18 jam kemudian. Itu kalau kita mau normal ya dok ya. Tetapi kalau pada kasus-kasus bayi tabung, biasanya setelah 20 ini dok, kita tidak lagi melakukan pemecahan, tapi kita melakukan yang namanya ovum pick up dok. Jadi kita hitung ada berapa yang ukurannya lebih dari 2 cm, terus kita melakukan ovum pick up, kita ambilkan. Tapi permasalahannya dok, satu ovarium itu kan, ovarium itu kita tidak bisa memprediksi dok, mana yang lebih dari 2, mana yang di bawah 1,8. Karena kan tidak bisa serentak dok pertumbuhannya sampai 2 cm. Biasanya kita akan ambil dok semuanya, kita maksimalkan, kita ambil semuanya. Nanti dengan cara ovum pick up itu jadi kita masuk lewat vagina, kita masukkan jarum yang agak panjang, itu akan menembus dari cavum Douglas, masuk ke ovarium. Ya, dan itu kita akan menyedot. Jadi seperti kalau kita menyedot boba ya. Kalau kalian minum quickly itu ya, minum bobanya kan, itu kan ada masuk tuh bobanya kan ke dalam sedotannya, seperti itulah ovum pick up. Nanti akan diambil dok bentuknya dok, jadi tidak dipecahkan. Nanti embriolognya biasanya akan melihat dok. Akan melihat, oh ini sudah bagus, dia akan dipecahkan, sel telurnya akan diambilkan, akan dipisahkan. Terus kemudian kalau memang dia mau dibekukan dokter, kasus saya yang pertama, satu folikel itu akan dibekukan. Tapi kalau misalnya kita mau dijadikan bayi, dia akan dipertemukan sama sperma di luar atau namanya ICSI. Terus kemudian kita lihat mana embrio yang bagus, itu yang akan kita pakai nantinya untuk bayi tabung dok. Untuk melihat kualitasnya pada waktu nanti di ICSI-nya dok biasanya dok. Biasanya itu diambil beberapa gitu, bukan hanya satu gitu. Ya. Jadi 3 misalnya dibuahi, nah itu dimasukkan semua gitu. Apakah itu ada kemungkinan ketiga-tiganya jadi misalnya? Bisa dok, saya pernah, jadi ini pasien 8 tahun dok gak punya anak, terus kemudian dia dari Banjarmasin, dari daerah yang jauh lah, terus kemudian dia minta tolong, saya sudah bilang bahwa ini kemungkinan jadi nih kita masukin 2, biasanya kan maksimal 2 kan dok, karena angka hidupnya lebih baik dibanding kalau 3, tapi karena dia jauh dia minta 3, di sana 3-3-nya jadi dok, jadi akhirnya triplet dok dia dok. Baik, jadi walaupun itu oosit yang bukan dari follicle the graft, bisa juga ya dibuahi. Bisa. Baiklah, terima kasih.
Dr. Charles. Matur nuwun dokter. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari dosen-dosen atau dari mahasiswa atau dari dokter muda? Silakan, mumpung ada pakarnya di sini. Kalau saya tanya boleh, Dokter Mita? Monggo, silakan dokter Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Dokter Charles. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya ingin bertanya dalam pencegahan kehamilan dengan menggunakan KB. Nah, ini yang sering kami alami sebagai dokter umum. Sebenarnya pertanyaannya pasien itu standar, saya harus pakai KB yang mana dokter? 1 bulan apa 3 bulan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, kadang-kadang ada yang mau langsung ganti. Habis dari 1 bulan, langsung 3 bulan. Itu apa harus menunggu dulu sampai 1 bulan selesai? Atau tidak? Gitu aja. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih dok. Jadi ini bicara mengenai kontrasepsi, ini merupakan memang, jadi kita lihat ya, jadi siklus menstrual ini banyak banget kemana-mana arahnya. Salah satunya tadi, yang tadi dokter katakan bahwa untuk bayi tabung yang sekarang kita untuk menjarangkan kehamilan. Untuk KB, tugas seorang dokter adalah menawarkan menu. Kita adalah konselor. Jangan pernah kita sekalipun menyarankan, wah ibu cocoknya pakai tubektomi, ibu cocoknya pakai suntik 3 bulan. Tetap kita sebagai seorang dokter, klinisi ya dok ya, kita menawarkan nih ABCDE, ini keuntungannya ABCDE. Terserah, kembali ke ibu. Kalau misalnya pasiennya maksa, enggak, saya nggak tahu apa-apa, dokter aja yang milih. Ya terserah ibu butuhnya seperti apa. Oke, tadi pertanyaannya bagus sekali dok, suntik 1 bulan dan 3 bulan. Apa sih perbedaannya? Yang 1 bulan itu isinya adalah kombinasi hormon. Dia memiliki estrogen, dia memiliki progesteron. Yang 3 bulan hanya progestin only. Oke, kita kembali lagi ya. Ini pertanyaan adik-adik tadi mendengarkan nggak? Kalau yang ini keluar di UKM PPD kemarin, ya. Pada pemberian pil KB, suntik KB 1 bulan, apakah seorang wanita akan mengalami menstruasi? Silakan yang sebelah kiri. Apakah akan mengalami menstruasi? Ya, Dek. Ayo. Logikanya, suntik 1 bulan, hormonnya estrogen progesteron ada. Suntik 3 bulan, hormon hanya progestin only atau progesteron saja. Jadi secara logika, kalau yang suntik 1 bulan masih mengalami menstruasi, Dek? Masih. Yakin dong? Masih. Kenapa? Jawabannya, karena masih ada estrogen, masih ada progesteron. Tetapi ini dosisnya kecil. Ya. Kemudian tubuh tuh melihat, begitu kita kemasukan suntikan 1 bulan, tubuh tuh melihat, oh di bawah ini sudah ada sumber estrogen progesteron, makanya di atas nggak akan memproduksi, FSH-nya nggak akan memproduksi banyak, LH-nya nggak akan memproduksi banyak, sehingga meskipun dia menstruasi, tapi dia tidak akan ovulasi, karena hormon yang terbentuk tidak bisa sempurna. Oke, nah itu kata kuncinya. 1 bulan itu dia masih bisa menstruasi, 3 bulan karena dia progestin, dia menstruasinya jarang. Ya kan? Tadi kan saya bilang, kalau dia dikasih progestin, estrogennya ada nggak? Nggak ada kan? Berarti kalau estrogen ada, endometriumnya akan tumbuh nggak? Ya, mungkin ada kecil ya, jadi tumbuhnya pelan-pelan. Makanya menstruasinya itu juga akan sedikit berupa bercak dan 3 bulan atau 4 bulan sekali. Nah, jadi dok, mungkin akan kita kayak seperti ini, bahwa pada suntikan 1 bulan, ibu masih akan mengalami menstruasi. Suntikan 3 bulan, ibu tidak akan mengalami menstruasi. Ya, kemudian yang tidak anaknya, pada suntikan 1 bulan itu ada estrogennya dok. Biasanya antidiuretiknya tuh ada. Ya, efek mineralokortikoidnya ada. Nah, tetapi pada waktu dia 3 bulan, dia tuh ada efek antidiuretiknya dok, sehingga biasanya pada penyuntikan 3 bulan seseorang wanita tuh akan lebih, bukan gemuk ya adik-adik ya. Jadi ini mohon diajarkan ke masyarakat bahwa suntikan KB itu bikin gemuk, tidak, tapi suntikan KB itu mempunyai sifat antidiuretik. Makanya kalau kita pakai KB pasti wajahnya tuh agak bloating ya dok ya, agak mengkilap, tergang. Itu karena cairannya keluar.
It means kalau kalian minum banyak kalian akan bloating, kalau nggak minum banyak ya nggak akan bloating, sama aja. Jadi itu. Yang kedua harus di KIE bahwa yang 3 bulan ini menstruasinya agak jarang, 1 bulan menstruasinya akan masih ada. Terus kemudian untuk mencapai kesuburan kembali, yang 1 bulan biasanya lebih cepat dok. Begitu di stop, 2-3 bulan dia bisa hamil lagi. Tapi yang 3 bulan biasanya butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun dok. Sampai dia mengalami siklus menstruasi lagi. Nah, yang terakhir, nah sekarang saya tanya, salah satu efeknya estrogen itu adalah peningkatan tekanan darah. Berarti kalau bagi estrogen peningkatan tekanan darah, sama yang kedua dia akan menghambat produksi prolaktin. Berarti kalau pada ibu setelah hamil dan dia menyusui, bolehnya pakai yang 1 bulan apa 3 bulan adik-adik? 1 apa 3? Tinggal pilih aja, kan cuma pilihan cuma 2. Kalau yang menyusui, ayo apa? Milih yang mana, Dek? Pilih yang mana? Kalau pada ibu-ibu setelah melahirkan dia menyusui, berarti pilihannya 1 apa 3 bulan? 3 bulan. Lulus deh, itu 1 poin UKM PPD kemarin. Selamat loh. Berarti mendengarkan. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang hamil menyusui 3 bulan pilihannya. Begitu juga untuk yang memiliki riwayat darah tinggi, kita juga memilih 3 bulan karena estrogen ini sifatnya akan meningkatkan tekanan darah. Ya. Demikian dok. Yang kedua tadi apa? Oh penggantian dok ya? Penggantian. Nah ini. Bisa langsung ganti atau? Kalau pasien saya dok, biasanya pakai 3 bulan itu banyaknya dok, dia mau mens kembali. Kalau dia mau mens kembali, saya ganti 1 bulan. Tapi kalau dia mau dari 1 bulan ke 3 bulan, it's okay. Ya. Nah tapi injeksinya tunggu sampai masa berlakunya habis dok. Jadi tunggu sampai masa berlakunya habis 28 hari, baru kita melakukan suntikan berikutnya. Bisa langsung ganti. Baik, terima kasih. Sangat jelas ya penjelasannya adik-adik. Ini poinnya banyak, nanti kalau keluar UKM PPD kalian harus tidak boleh salah loh ya kalau ada soal-soal kayak gini lagi. Ayo yang lain ada pertanyaan? Ya silakan. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Syahrila dari semester 5. Saya ingin mengajukan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika fase menstruasi itu wajar apabila perut terasa sakit atau seperti yang biasa kita sebut dilep dokter? Dan apabila wajar, bagaimana cara mengatasinya? Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk obat penghambat menstruasi yang biasanya digunakan sebelum umroh atau haji, itu apakah ada efek sampingnya seperti bisa merusak siklus haid yang berkelanjutan dokter? Dan apabila ada, apakah ada cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Monggo Dr. Charles. Ya, terima kasih Dek. Jadi pertanyaan pertama, kenapa bisa terjadi dilep ya? Jadi kalau kita ketahui bahwa ada namanya nyeri haid. Nyeri haid itu merupakan satu penyakit Dek. Dinamakan dysmenorrhea namanya. Dysmenorrhea itu adalah nyeri pada saat menstruasi. Nyeri pada saat menstruasi itu dibagi 2, yang organik sama yang fungsional. Nah kalau organik biasanya timbul ada endometriosis, kemudian ada mioma uteri, kemudian ada kelainan-kelainan dari bentuk rahim, itu bisa terjadi nyeri haid. Tapi biasanya kalau kita hitung visual analog score, tahu ya, 1 sampai 10 VAS. Nah kalau kita mengatakan bahwa seseorang ini dysmenorrhea, dia itu biasanya sampai skor 7. Nah sekarang saya tanya, adek nyerinya sampai guling-guling, sakit apa kayak dilep aja? Dilep saja. Nah, kalau apa? Sampai nggak bisa duduk. Kalau 1 sampai 10 berapa skornya? Skor FAS-nya berapa? 1 sampai 10. 4 mungkin. 4, oke. Berarti di bawah 7 dong ya. Nah, kalau di bawah 7 biasanya itu akibat dari kontraksi uterusnya. Jadi jadi dia sudah, jadi kan tadi sudah luruh kan endometriumnya. Nah, uterus itu akan berkompensasi melakukan kontraksi sehingga dia bisa keluar dari rongga uterus. Nah, yang bisa nyeri itu karena dari kontraksi uterusnya. Ya, bagaimana pengobatannya? 1, bisa menggunakan minuman-minuman herbal. Jangan langsung obat. Ya, yang kedua relaksasi. Kemudian bisa dikompres menggunakan air hangat. Bisa makan coklat. Ya. Jadi ya itu cara-caranya sebelum kita menggunakan anti nyeri untuk nyeri haid. Nah anti nyeri untuk nyeri haid juga harus tahu juga
nggak semuanya bisa. Biasanya kita lakukan adalah anti nyeri yang bersifat anti prostaglandin, atau yang paling baik adalah asam mefenamat. Ya, biasa kalau nyeri head kita menggunakan asam mefenamat saja, jangan yang lain. Nggak bisa paracetamol, nggak bisa yang ibuprofen atau tramadol. Pakai patokannya asam mefenamat yang anti prostaglandin. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah pengaturan siklus haid pada saat umroh atau haji ini biasanya nggak memberikan banyak perubahan dalam siklus menstruasi seorang wanita. Ya, saya biasanya senang sekali seorang wanita datang ke saya untuk, dok saya mau berangkat umroh misalnya 10 hari. Oke, saya senang sekali karena saya bisa memberikan pil hormonal sifatnya sementara, dan itu pada waktu saya berikan biasanya itu membuat kerja hipotalamus, hipofisis sama ovarium itu seperti relax, rest. Jadi begitu dia selesai umroh atau haji, di stop obatnya, dia akan mens, dan biasanya siklus menstruasinya akan kembali normal. Jadi saya senang banget kalau pasien-pasien saya, dok saya mau umroh, wah ini saat kesempatan saya untuk mengistirahatkan produksi hormon pasien saya ini. Dan biasanya yang sebelumnya ada gangguan nyeri haid, kemudian ada gangguan menstruasi, saya kok nggak teratur ya dok ya, maju mundur kayak Syahrini kata dia. Nah itu biasanya kalau pas waktu dia berangkat umroh, plus saya kasih obat-obatan hormon yang bersifat sementara, dia akan kembali normal. Ya. Baik, terima kasih. Ada dokter. pertanyaan lagi? Yang lain? Mulai kapan itu minumnya, dok? Oke, minumnya. Nah ini ada namanya siklus umroh itu sama haji biasanya kan sudah dari lama ya perencanaannya. Biasanya kita memiliki siklus rule of 3. 3 siklus sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, atau 3 minggu sebelumnya. Jangan 3 hari sebelumnya. Ya, biasanya pasien itu yang bikin saya sakit kepala, dok, saya mau umroh sekarang tanggal berapa nih? Sekarang 16. Dok, saya mau umroh tanggal 20, dok. Alhamdulillah, dok, dengan wajah bercerah-cerah. Ibu biasa menstruasi tanggal berapa? Tanggal 22. Ya, langsung dokter kandungannya sama dokter minta pusing. Nah, tapi biasanya kita memiliki beberapa pengobatan. Kalaupun nanti gagal, biasanya kita mempercepat pengobatan dengan dosis lebih tinggi dan kita mempercepat menstruasinya. Ya. Jadi kalau memang mau rencana umroh atau ibadah haji, datanglah ke dokter kandungannya sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Ya, Dek. Terima kasih Dokter Charles penjelasannya. Apakah ada lagi yang mau menanyakan? Bertanya yuk, monggo. Akhirnya laki-laki nanya. Terima kasih Akhirnya laki-laki banyak dokter nanya. atas kesempatannya. Iya, silakan. Perkenalkan nama saya Jilian Har dari DM Opjin. Jadi saya mungkin ada beberapa pertanyaan dokter. Yang pertama tadi di materi yang telah dokter jelaskan tadi sempat disinggung tentang mekanisme feedback dokter dari hormon yang ada di ovarium dan hormon yang ada di kayak di hipotalamus dan hipofisis anterior. Nah itu bolehkah dijelaskan lagi dokter untuk mekanisme feedbacknya itu gimana dokter? Kayak mungkin tadi kan dijelaskan, mungkin secara gamblang dokter menjelaskan kalau estrogen itu musuhnya LH atau progesteron. Tetapi saat estrogennya turun, kenapa kok FSH-nya kok nggak ikutan naik? Padahal ada mekanisme feedback di situ. Terus yang kedua dokter, ini mungkin pertanyaan karena keresahan saya pribadi. Jadi setahu saya dan sebaca saya dokter, itu disebutkan bahwa sistem limbik ini menyebabkan sistem limbik itu, atau mungkin yang bisa kita tahu sebagai sistem yang mempengaruhi mood atau mempengaruhi emosi dari manusia, laki-laki maupun perempuan, itu mempengaruhi produksi dari hormon gonadotropin dokter. Nah di sini yang ingin saya tanyakan ini, apakah sistem limbik atau mood itu mempengaruhi GnRH-nya, atau GnRH ini mempengaruhi sistem limbiknya dokter? Karena seperti yang kita tahu ya, karena saat masa-masa seperti premenstruasi kan kadang di wanita juga moodnya agak mood swing dokter, agak naik turun. Nah ini mungkin apakah bisa dijawab?
Terima kasih banyak dokter. Siap. Tapi ini tidak apa namanya, wanita bisa mood swing karena ada hormon estrogen progesterone. Tapi laki-laki nggak boleh lo ya. Nggak ada mekanisme laki-laki mood swing soalnya. Oke, nah ini deh, pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi saya bilang bahwa hipotalamus itu menghasilkan salah satu hormon namanya gonadotropin releasing hormone. Jadi hipotalamus hanya menghasilkan hormon yang berakhiran RH, releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone secara siklik ya, continuous, dia akan masuk ke hipofisis anterior. Nah, di hipofisis anterior ini dia akan menyebabkan hipofisis menghasilkan FSH dan LH. Ya deh ya. Nah, FSH ini nanti akan berikatan dengan sel TK dan granulosa, akan menyebabkan menghasilkan yang namanya hormon estrogen. Terus kemudian kalau nggak dibuahi, dia menghasilkan hormon progesteron. Oke. Estrogen ini memiliki feedback positif. Feedback positif artinya kalau estrogennya semakin banyak, maka GnRH yang dihasilkan akan semakin banyak, kemudian FSH-LH yang dihasilkan juga semakin banyak. Kita lihat ya, estrogen itu yang garis merah. Nah, beda sama progesteron. Progesteron ini feedbacknya negatif. Jadi kalau progesteronnya makin banyak, GnRH-nya makin dikit, FSH-LH-nya makin sedikit, alhasil sel folikelnya berkembang nggak? Ya enggak dong, kan FSH-nya nggak terbentuk. Bukan nggak terbentuk, hanya sedikit sekali. Ya, jadi itu deh. Jadi ada feedback negatifnya untuk progesteron, feedback positifnya untuk estrogen. Jadi semakin banyak estrogen, itu siklusnya maka akan semakin banyak sel yang diproduksi. Makanya folikelnya tambah lama tambah banyak sampai akhirnya sel TK itu akan menipis dan pecah. Itu dinamakan ovulasi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan mengenai limbik deh ya tadi ya. Nah, ini bagus sekali. Sebenarnya tadi saya bilang sebelum 4 minggu itu kan dia masih primordial germ cell itu sebenarnya jadi ya. Sudah jadi laki-laki perempuan karena kan sudah terbentuk dari kromosomnya ya. Nah, kalau pada laki-laki itu kalau pada perempuan tadi saya namakannya adalah hypothalamus pituitary ovarium. Kalau pada laki-laki namanya hypothalamus pituitary gonad. Ya, kalau pada wanita dia ada tadi sel TK dan granulosa untuk menghasilkan estrogen tadi ya. Nah, kalau pada laki-laki gonad itu ada namanya sel Leydig dan sel Sertoli yang menghasilkan testosteron. Nah, itulah yang membedakan antara laki-laki dan wanita dan pria. Kalau wanita dia estrogen dominan, kalau yang laki-laki testosteron dominan. Seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya analognya. Sama-sama hipotalamus pituitari, tapi kalau pada perempuan ovarium, pada laki-laki dia masuk ke gonad untuk menghasilkan testosteron. Itu demikian. Terima kasih banyak dokter. Baik. Jadi nggak ada estrogennya laki-laki ya? Ya, sudah cukup jelas ya, Jil. Ya, baik, sangat alot ya diskusinya kali ini tadi ya. Sangat pertanyaannya bagus-bagus semua dan yang menjelaskan juga sangat jelas ya. Karena ada lagi. Oh, satu lagi ya, monggo. Nggih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Handara dari semester 5. Saya izin bertanya. Mohon maaf, ini mungkin agak keluar dari materi, tetapi masih berhubungan ya. Pertanyaan pertama, apakah zaman sekarang itu masih masih digunakan, masih sering digunakan alat USG feto maternal karena mengingat banyak alat yang lebih canggih, tetapi apakah USG itu masih sensitivitasnya tinggi untuk mendeteksi kehamilan? Terus kemudian berikutnya yang pertanyaan kedua, itu apa saja yang mempengaruhi menstruasi itu bisa lebih cepat, maksudnya pubertas itu dokter, jadi pubertas lebih cepat atau pubertas lebih lambat, itu apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi? Terus yang ketiga adalah
di masyarakat itu kan beredar banyak ini ya obat-obatan herbal atau kayak jamu gitu untuk meningkatkan kesuburan wanita. Nah, apakah jamu atau meningkat kesuburan wanita itu memang benar adanya gitu? Karena di sini itu ada kasus di mana ibu hamil itu belum punya anak 5 tahun, terus dia konsumsi obat jamu itu ternyata dia malah tiba-tiba hamil gitu. Ya itu benar atau enggak? Monggo Dokter Oke, Charles. kemudian yang terakhir ya dok. Oh boleh silakan deh. Banyak sekali. Ini seperti ini seperti ujian board. Jadi ada feto maternalnya, ada infertilnya. Campuran ini. Gak apa-apa deh. Fair plus veto. Kemudian yang terakhir itu pada saat program kehamilan itu apakah ada beberapa zat yang harus dihindari kayak minum kopi atau minum apa gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan saya. Baik. Sudah siap monggo, deh Dr. temennya. Charles. Oke, Monggo. Yang pertama adalah apakah zaman sekarang itu masih memakai USG veto maternal? Apa sensitivitasnya masih tinggi pada Siap. saat kehamilan? Terima kasih Dek. USG feto maternal merupakan teknologi tercanggih dari dunia kedokteran, terutama dunia obstetri dan ginekologi, dan ini terus bertambah. Kenapa? Karena USG feto maternal ini kita memiliki di RSA ada Dr. Agung, terus kemudian siapa lagi Dr. Mita? Dokter Franz, Dr. Franz, Agung, ya. dan yang lagi sekolah ini Dokter Betul. Rahman. Jadi kita memiliki 5 divisi di Obgyn, salah satunya feto maternal, dan feto maternal inilah yang membahas mengenai medical disease and pregnancy. Salah satunya adalah kelainan janin. Nah, mereka bisa mendeteksi kelainan janin sampai terkecil deh, baik intraorgan maupun di outer organnya. Dari situ itu akan dijadikan patokan untuk intervensi secara dini intrauterin. Jadi kalau dibilang USG feto maternal masih dipakai, sampai saat ini malah bukan lagi dipakai, malah semakin canggih. Oke, di sini ada Dr. Irma, istri dari guru saya, Profesor Dikman, yang merupakan feto maternal yang cukup baik sekali, pengajar yang luar biasa, dan ilmunya juga sangat-sangat luar biasa, dan benar-benar feto maternal saat ini semakin berkembang. Jadi kalau ditanya USG masih dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk mendeteksi. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah yang mempengaruhi haid jadi lebih cepat, Dok? Oke. Faktor pubertas. Tadi itu mungkin apakah bukan haid yang tapi pubertas mempengaruhi ya. apa? Kenapa pubertas Faktor lebih cepat, pubertas. kenapa pubertas lebih lambat? Ujung-ujungnya semua karena hormon. Nah, yang saya takutkan kalau pubertas lambat, saya nggak begitu takut deh. Biasanya kalau pubertas lambat keturunan. Tapi kalau pubertas lebih cepat, saya sangat takut sekali. Kenapa? Karena biasanya ada penghasil hormon estrogen dalam tubuh wanita ini yang nggak tahu dari mana sumbernya. Kalau sumbernya cuma dari ovarium, it's okay. Tapi kalau tiba-tiba dia memiliki tumor penghasil hormon estrogen, itu biasanya bersifat ganas. Ya, jadi kalau ada orang yang pubertas precox, biasanya kita akan lebih cepat cari tahu penyebabnya kenapa. Kalau memang cuma karena hormonal aja atau karena keturunan, aman berarti. Tapi kalau memang ada tumor, nah itu yang harus kita intervensi secara cepat. Jelas ya, Dek. Untuk berikutnya, apakah jamu itu dapat meningkatkan kesuburan wanita? Ini betul apa Oke, enggak? kalau dibilang jamu ini banyak ya Dek, jamu ini produk ya. Tapi kalau dibilang tanaman herbal, sampai saat ini saya juga peneliti tanaman herbal. Saya meneliti sampai detik ini Moringa oleifera untuk pasien infertil. Tetapi saya nggak bisa kategorikan jamu. Karena kalau dibilang jamu, itu adalah mungkin seperti suplemen J. Tapi kalau saya tanaman herbal lebih karena nanti saya akan menemukan untuk pembuatan obat-obatan atau fitofarmaka. Obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan saat ini salah satu cabang penelitian saya adalah penggunaan Moringa oleifera pada kasus-kasus infertilitas pada wanita, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sekali. Ya. Dan bisa dilihat. Tapi saya nggak ngomong jamu deh, saya tanya tumbuhan herbalnya, lebih ke tumbuhan herbalnya. Kalau jamu mungkin apabila dia sudah dihasilkan oleh BPOM, lewat BPOM standarnya, dan kita sebagai masyarakat ilmiah jangan langsung percaya ya adik-adik ya. Begitu ada jamu, silakan coba dicek ingredients-nya di jurnal. Buka Google Scholar, terus kemudian cari efek dari ini pada penyakit ini apakah ada. Biasanya kalau ada dan didukung oleh jurnal-jurnal yang ada, ya nggak apa-apa, berarti bisa digunakan. Terus pertanyaan berikutnya,
saat program hamil apa yang harus dihindari ya untuk makanan dan minuman ya. Nah, kopi teh mempengaruhi kehamilan itu hoax. Ya, kopi teh itu hoax, nggak apa-apa deh ya, mau minum aja, makan aja nggak masalah. Ya, nah tapi yang paling penting pada waktu program hamil harus mengetahui masalahnya di mana. Tidak boleh saling pointing, tidak ada yang salah di wanita, tidak ada yang salah di pria. Semuanya memiliki kemampuan 50-50. Karena seorang anak itu dihasilkan oleh dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada faktor spermanya, perempuan ada faktor hormon dan faktor anatominya. Jadi harus cari dulu penyebabnya kenapa, baru kita bisa tahu penyebabnya apa, kenapa kok bisa terjadi infertility. Gimana? Oh ya, mungkin ini sebagai terakhir saya punya pasien, ini intermezzo aja. Monggo. Datang sama saya usia kehamilannya, usia pernikahannya 5 tahun. Terus dia nanya, oh dok, akhirnya kami memutuskan untuk program hamil dok. Oh ya, alhamdulillah. Bapak gimana hasil spermanya? Ditunjukkan normozoospermia. Ibu menstruasinya lancar dokter. Ada hasil HSG anatominya bagus, pernah laparoskopi nggak ada masalah. Loh, terus kenapa? Kok tidak belum dapat? Kenapa? Rupanya suaminya di Surabaya, istrinya di Jakarta. Jadi ketemu sebulan sekali, pada waktu mungkin istrinya tidak ovulasi. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya kalau kita mau bahas program hamil. Karena faktor X juga ada. Jarak jauh, terus kemudian ada masalah, ya. Itu juga menjadi penyebabnya. Terima kasih Dr. Mita. Terima kasih Dr. Charles. Karena keterbatasan waktu ya, jadi sangat-sangat banyak ilmu yang diserap ya hari ini ya, adik-adik ya. Banyak ilmu yang kita serap dari pakar kita. Untuk berikutnya mungkin saya kembalikan ke Dr. Sasti ya. Silakan matur nuwun. Siap, terima kasih. Wah, ini menarik sekali ya, sampai banyak pertanyaan. Soalnya sangat menyenangkan membahas tentang yang disampaikan oleh Dr. Charles tadi. Sekaligus dengan moderatornya, saling melengkapi. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada pembicara mungkin bisa mengambil tempat karena akan ada pemberian serta kenang-kenangan dari kami dong. Kami persilahkan mungkin bisa tetap di panggung di atas. Kami persilahkan kepada Dr. Ronald sekaligus ketua dari acara ini bisa memberikan kenang-kenang sertifikat. Baik, kami ucapkan terima kasih mungkin kepada narasumber dan moderator bisa kembali ke tempat. Dan dengan berakhirnya sesi kuliah tamu dan dilanjutkan dengan